Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsadila Zaluku dengan NPM 200800077. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 5, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat. 1. Apakah yang Anda ketahui tentang filsafat dan mengapa Anda harus belajar filsafat? Menurut saya, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang terdiri dari dua suku kata. Philo yang berarti cinta, dan sophos yang berarti hikmat atau bijaksana. Filsafat adalah usaha untuk mencari kesempurnaan yang bersifat teori dan amalan dalam bidang logika, fisika, dan etika. Mengapa kita harus belajar filsafat? Belajar filsafat adalah sesuatu yang mesti Anda lakukan. Setidaknya dengan mempelajari filsafat, Anda bisa menemukan metode yang lebih tepat untuk memahami dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar. Dengan belajar filsafat, Anda akan mendapatkan beberapa keterampilan, seperti memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. 2. Filsafat menjadi landasan bagi setiap perkembangan keilmuan. Tak heran jika filsafat disejajarkan dengan posisi seorang ibu, yang di bawah telapak kakinya tersimpan aroma surga. Seorang ibu yang dengan jasanya membesarkan anaknya hingga menjadi dewasa, ya, the mother of sciences julukannya, ibu dari sekian banyak pengetahuan, menguat ke hakikatnya hingga menjadi nilai dan gunanya. Lalu di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia yang sedang Anda pelajari hingga semester ini? Berikut pendapat saya. Posisi filsafat terkait pendidikan anak merujuk dari pengertian filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta, kebijaksanaan. Maka filsafat menjadi dasar dalam mendidik anak untuk menguasai bahasa Indonesia. Dengan kasih sayang, cinta, dan kebijaksanaan, proses pendidikan bahasa bisa berkembang baik, terutama dengan menerapkan bahasa ibu yang merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat lingkungan. Kepandaian dalam bahasa asli sangat penting untuk memproses pelajaran berikutnya, karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. 3. Tunjukkanlah perbedaan antara pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Jawaban saya yaitu pengetahuan biasa atau common sense, pengetahuan yang digunakan terutama untuk kehidupan sehari-hari, tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Seorang yang dulunya belum tahu tentang cara belajar sesuatu hal, dan setelah melalui suatu proses, seseorang tahu tentang sesuatu hal tersebut, maka orang tersebut disebut memiliki pengetahuan biasa. Dalam bahasa lain, disebut sebagai pengetahuan yang dimiliki dengan kadar sekedar tahu, memenuhi faktor ketidaktahuannya. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara khusus, bukan hanya untuk digunakan saja, tetapi ingin mengetahui lebih dalam dan luas, mengetahui kebenarannya, tetapi masih berkisar pada pengalaman. Pengetahuan ilmiah merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense atau pengetahuan biasa, suatu pengetahuan sehari-hari yang dilanjutkan dengan suatu pemikiran cermat dan sesama dengan mengetahui berbagai metode. Itulah jawaban dari 3 pertanyaan tadi. Maafkan jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.